Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sukacita, damai sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu tema yang sudah tidak asing lagi bagi para legioner, yaitu tema ketaatan. Kebetulan Minggu Paskah ke-6 yang lalu, bacaan Injil juga mengulas tentang tema ketaatan sebagai buah dari kasih sayang para murid kepada Tuhan Yesus. Saya akan mengawalinya dengan sebuah pengalaman. Hari-hari ini saya sedang mencoba menyusun apa yang perlu diketahui oleh umat saat mereka akan kembali beribadah ke dalam gereja, di dalam gereja. Ini adalah suatu berita yang menggembirakan karena hari-hari ini kita sedang menanti saatnya masa PSBB tidak beribadah di gereja ini berakhir. Maka saya susun bersama dengan beberapa teman. Hasilnya terkumpullah kurang lebih 3 halaman. Dan ini akan menjadi ketentuan yang perlu diketahui oleh umat yang akan beribadah di dalam gereja. Tujuannya supaya umat dapat beribadah dengan aman dan tenang. Namun di sisi lain, rasa tanggung jawab ini juga berbenturan dengan sebuah pergumulan lain. Pertanyaannya, apakah nanti umat itu bisa sungguh-sungguh menaati 3 halaman peraturan yang ditetapkan ini? Apakah kami bisa mengontrol dengan baik tanpa menimbulkan ketersinggungan di antara umat Allah yang beribadah? Sebuah surat kabar pernah menyebutkan 2 minggu masa PSBB ini diberlakukan, ditemukan kurang lebih hampir 15.000 pelanggaran. Bukan jumlah yang main-main, menunjukkan bahwa tingkat untuk taat ini masih sangat sulit di masa ini. Meskipun kita tahu peraturan itu dibuat untuk menjamin keselamatan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15-21, Yesus mengatakan kepada para murid, "Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Kalimat ini saya pahami awalnya untuk menunjukkan pembuktian para murid kepada Yesus. Kalau kamu cinta saya, buktikan dengan taat. Tetapi ternyata saya keliru. Taat bukanlah sebuah pembuktian. Taat adalah sebuah buah dari kasih sayang murid kepada Yesus. Orang yang mempunyai rasa sayang, rasa kasih yang besar, mampu untuk menaati berbagai macam ketetapan yang ada. Karena para murid memiliki kasih yang besar terhadap gurunya, maka Yesus mengatakan, "Kamu akan dimampukan untuk menuruti perintah-perintahku." Lagi-lagi, taat dalam hidup para murid bukan sebuah pembuktian, tetapi taat menjadi jaminan buah dari rasa kasih sayang para murid kepada Yesus. Lalu apa maknanya bagi kita? Saya mencoba memahaminya demikian. Di dalam hidup, ketidaktaatan itu juga berkali-kali terhadir di dalam hidup saya. Maka pertanyaannya, kalau berkali-kali muncul ketidaktaatan di dalam hidup saya, mungkinkah karena rasa kasih sayang ini di dalam hidup saya juga berkurang? Kalau terjadi berbagai macam ketidaktaatan, pelanggaran di sekolah, mungkinkah karena rasa kasih sayang seorang anak, pelajar terhadap guru sekolah dan teman-temannya dan juga kepada orang tuanya sudah berkurang? Kalau ketidaktaatan mulai muncul di dalam keluarga, banyak sekali atau sedikit, mungkinkah juga mulai berkurang atau mulai pudar rasa kasih seseorang terhadap keluarganya? Kalau ketidaktaatan ini juga muncul di dalam hidup kita masing-masing, mungkinkah juga rasa kasih sayang kita terhadap diri kita ataupun kepada Tuhan itu sudah mulai berkurang? Kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Setidaknya Yesus pun juga mengingatkan kepada kita, jangan khawatir bahwa Roh Kudus, Roh Penghibur akan diutus kepada kita supaya kita tidak gentar dan tidak gelisah, dan kita dimampukan untuk dapat mencintai Tuhan dan sesama kita, juga diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita juga dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda tetap diberikan kesehatan, sukacita, dan kegembiraan. Amin.